Oke, balik meneng Dian ku channel. Akhirnya muncul versi terbarunya Potensic Atom yang kedua. Kameranya lebih bagus, lebih jauh. Nah, ini semua di depan ini yang terbaru. Kalau dilihat dari kurs dolarnya, harganya itu masih sama murahnya. Tapi nggak tahu nanti pas masuk di Indonesia. Yang pasti kalau sudah ada linknya di Indonesia, nanti saya taruh di bawah. Kalau hanya di luar aja, tentu tak taruh di bawah juga. Halo, Dian dari masa depan. Ternyata harganya tidak jauh beda dengan versi yang sebelumnya. Atom 1 di webnya pas video ini dibuat itu $419. Sementara Atom 2 rilisnya itu di $449, hanya beda $30 doang untuk versi yang combo. Yang basic Atom 2 $329, yang versi 1 cuma beda $10 lebih murah. Menariknya di Shopee itu harganya jauh lebih murah daripada di Kurskin. Dikurskan. Nah, itu untuk Atom yang pertama. Nah, semoga Atom kedua pun begitu. BTW barang ini datang 20 Januari. Jadi sudah sekitar 1 bulanan tak coba dari firmware yang awal sampai yang sekarang terbaru. Ada beberapa update firmware termasuk aplikasinya. Sinyalnya luar biasa. Luar biasanya kayak gimana? Saya coba nerbangin berbalik arah. Jadi saya menghadap sana, drone-nya mengarah ke sana. Jauh berkilo-kilo, 1 kilo lebih itu sinyalnya masih nyambung. Yang belum tahu, jadi drone itu seharusnya antara drone dan remote-nya itu tidak ada halangan antar keduanya. Itu bisa mengganggu sinyalnya. Tapi si Atom 2 ini tidak demikian. Sinyalnya masih bagus. Oh ya, soal sinyalnya juga. Ini versi yang terbaru. Live view di HP kita itu Full HD 30 frame per second. Yang mana yang Atom 1 itu cuma di 720p. Menarik kan? Sabar. Ini video unboxing yang pasti di depan tadi. View bonus gambaran. Nah, seperti itu kualitas kameranya, ada di fog-nya. Jadi yang semula itu berkabut atau berembun, jadi kayak hilang gitu. Oh ya, aplikasinya beda ya. Ini versi terbarunya. Ini versi pertama, ini versi terbarunya. Tuh, gitu kan? Ada tulisannya Potensic, di depan nggak ada apa-apa. Kanan kiri tidak ada apa-apa. Belakang ada jebretan. Resletingnya seperti ini. Jadi kalau kecipratan air, airnya tuh tidak gampang masuk. Nah, nanti bisa dicangklongin. Ini bisa dilebarin, dipandangin juga. Bisa begini. Begini. Mau sekolah. Oh, guys, remote-nya beda. Lihat ini. Tasnya juga tidak kaleng-kaleng, guys. Lihat ini build quality-nya. Seperti drone mahal padahal harganya ini masuk kelas menengah loh. Nih remote-nya. Tuh, beda kan? Sekarang up to 10 km, yang lama hanya 6 km. Dan yang lama sudah tested real 6 km. Balik lagi untuk jarak itu tergantung interferensi gangguan sinyal di sekitar. Ini, wah. Di sini empuk, guys. Terusan kalian harus pegang sendiri. Beda kelas, ini bener-bener empuk. Ada buku manual, silika gel. Wih, dapat stiker, guys. Nih yang tak bilang tadi, aplikasi terbarunya. Nah, ini cara-cara safety-nya. Dan yang pasti nih, wih, akhirnya sekarang ada stiker timbulnya kayak rasa-rasanya ini kayak seperti drone mahal sekali experience-nya. Di sini ada gede, sama kalau nggak salah ini charging hook-nya, adaptor pengecasan, kelihatan nggak? 60 watt. Aksesoris terakhir, baring-baring cadangan 4 pasang, kabel dari remote ke HP, ada lightning, ada Type-C juga nih, guys. Lihat tebel ini kabelnya, perbandingan antara jendek sama kabelnya. Kabel buat ngecas remote-nya. Oh, masih ternyata, guys. Loh, ini mah menang banyak. Totalnya 8 pasang baring-baring cadangannya. Terakhir, obeng dan baut-baut. Wih, besar sekali apa ini? Busa. Keren loh, memikirkan safety. Ini kan spesial lebih lebar tuh, dikasih busa kayak gini. Terus di bawah sini juga dikasih busa tambah. Tidak main-main. Bintang utamanya Atom 2 3. Dibuka. Nah, ini kameranya bisa 8K untuk fotonya, untuk videonya di 4K. Remove before use, oke. Nah, ini kameranya 3 axis gimbal.
Bisa vertikal nggak? Bisa. Bobotnya yang lama dia di 238 gram, sementara versi terbaru dia di 243 gram. Lebih beratan ini dikit. Memang secara fisik tuh seperti tidak terlihat bedanya, tapi secara kamera dan hardware-nya itu berbeda. Yang versi terbaru sekarang kameranya jauh lebih bagus. Sekarang fotonya bisa 8K dan resolusinya itu 48 megapiksel, sementara sensornya setengah inch dengan bukan yang lebar f1.8 dan sudah bisa HDR. Dilihat dari fisiknya kelihatan kan ya dia bisa vertikal, tapi secara cropping dari resolusi 4:3. Menariknya di remote-nya ada C1, C2 dan scroll wheel. Nah ini bisa dikombinasi. Misal scroll sini sama pencet ini, atau ini scroll ini sama pencet ini, atau ini sama scroll ini, atau ini scroll ini, ya itu bisa semua, dari ngezoom sampai 4 kali, ngatur exposure, shutter speed dan lain-lain langsung dari kombinasi antar keempatnya tadi. Ada solusi menarik ketika kita mau terbang tapi di bawahnya misal ada air, pokoknya situasi yang tidak memungkinkan drone-nya kita taruh bawah. Ya bisa via aplikasi, tapi kalau kayak gini gimana, tangan kita nggak sampai kan, yang satunya megang kayak gini nggak bisa. Nah di sini enaknya kita bisa pencet yang ini, pencet dan tahan sambil gasnya dibawahin. Nanti dia arming. Setelah itu ini lepas, tetap ini tahan, tung, dia akan terbang. Ada yang bisa lihat beda ya? Nggak beda kan? Ya memang tidak beda. Antara Atom 1 dan Atom 2 itu secara baterai sama persis, sama-sama 31 menitan dan ngecasnya pun 60 watt. Tidak ada bedanya, speknya pun sama persis. Ya bener, artinya baterainya bisa ditukar-tukar antara versi 1 dan versi 2. Yap, 60 watt bisa ngecas barengan 3 baterai sekaligus sambil sama remote-nya. Di sini ada out-nya. Nah ini colok ngecas ke remote, bisa barengan langsung semuanya. Kalau perbedaan spek kalian bisa lihat aja ini, nanti di pause aja. Secara fisik Atom 2P ini potensi dan baling-balingnya ini orange, yang pertama warnanya putih. Dilihat dari depan ini nggak ada sensornya ya, cuma ya hiasan gitu biar cakep dikit. Dan kameranya kelihatan beda kan? Jelas beda karena yang versi terbaru bukaannya lebih lebar. Belakang kelihatan beda kan? Sekarang yang terbaru ada kayak ventilasi gitu. Mungkin karena itu tadi powernya lebih gede jadi jaraknya lebih jauh. Oh yang ngomong soal belakang jadi ingat. Yang terbaru sekarang kita bisa transfer file secara langsung ke HP kita. Namanya tuh Smart Transfer. Jadi nggak perlu yang namanya ambil microSD, colok ke OTG gitu, nggak perlu. Tapi kalau mau ya bisa juga. Kanan ataupun kiri bedanya cuma di ini doang. Sini kayak sertifikasi gitu. Yang lama ada di sini, yang baru itu ada di bawah sini. Nah, ngomong-ngomong bawahnya berbeda kan? Tombolnya sama aja sih, tapi beda di ventilasinya. Sensornya sama, TOF sama optical flow. Cara unfold ya sama persis. Plug ketiplek, ini versi pertama, ini versi yang kedua. Pleng, pleng, pleng. Sama. Nah sekarang, nah ini yang sangat beda sekali. Remote-nya yang lama di 243 gram. Nah yang baru dia di 426 gram. Selain teknologi yang berbeda, ternyata kapasitas baterainya juga berbeda. Yang terbaru sekarang di 5000 mAh, sementara yang lama dia di 3000 mAh. Ini kesannya ya oke. Tapi kalau kalian pegang ini beda, rasanya bener-bener beda. Ini full rubber, oke. Sampai sini full rubber. Ini pas kita pegang, pas tangan kita. Yang lama dia plastik doang, terus rubbernya itu cuma di sini buat di HP-nya. Nah ini unik, antenanya suruh ngelipat sebelum dicas. Nggak tahu kenapa pengaruhnya, yang pasti ya itulah, pokoknya dilipat dulu sebelum dicas. Ini ada rubber. Ini rubber kanan kiri, colokan yang menuju ke HP kita ada tempatnya khusus seperti ini. Joysticknya full metal. Ada tempatnya di belakang sini dan ini juga rubber. Yang sebelumnya cuma gini doang. Di sini juga ada opsional kalau ada pihak ketiga atau apapun itu. Nah ini bisa ditantolin di sini. Ya strap buat dikalungin biar remote-nya tidak jatuh. Feel gimbalnya sepertinya nggak beda ya, sepertinya. Nah nanti kita coba pas di uji terbangnya. Nah, di bagian depan sini juga berbeda. Scroll wheelnya sekarang ada 2, kanan dan kiri. Foto video yang sebelumnya pisah sekarang jadi satu. Ini nggak ada apa-apanya. Nah, ini C1 dan C2 ini adalah custom button. Kan bisa program di aplikasinya mau kepake buat apa. Nah, ini lubang casan tadi udah tak coba 15 watt. Suaranya
Yang lama. Yang lama. Yang baru. Ini sekilas gambaran interface aplikasinya, jadi sekarang lebih simpel, tidak seperti yang dulu. Tidak hanya kamera, remote-nya pun sekarang upgrade-nya jauh daripada yang dulu. Ini video unboxing yang lebih. Tapi kalau menurut teman-teman gimana gambaran awalnya untuk potensi Atom 2 ini? Komen di kolom komen. Yang pasti subscribe jika bermanfaat.